Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kita telah berhasil melalui perjalanan hari pertama berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita semuanya, amin ya Allah. Hadirin sekalian, Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang telah datang dari Rasul, ambil, ikuti, laksanakan. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang telah dilarang oleh Rasul maka tinggalkan. Nah, hadirin saya muliakan, di dalam kehidupan kita sehari-hari kita menjumpai kenyataan bahwa kita kadang-kadang kaget. Ternyata Rasul memerintahkan sesuatu yang kita tidak pernah laksanakan, atau bahkan memerintahkan sesuatu yang kita rasanya kok kalau mau melaksanakan gimana gitu ya. Nanti coba kita lihatlah. Jadi perubahan dari kondisi yang mengikuti tradisi berubah kepada syariat memang kadang-kadang butuh persiapan mental. Nah, maka sebagai seorang muslim tidak ada pilihan kecuali mentaati Allah dan Rasulnya. Walaupun tidak semua apa yang dikerjakan Rasul itu merupakan sunnah, tapi sebagian besar tentu saja sunnah. Nah, malam ini dalam waktu yang sangat pendek ini kita akan sedikit berbicara tentang beberapa sunnah-sunnah Rasul atau kebiasaan Rasul yang jarang sekali dikerjakan oleh orang-orang di zaman sekarang ini. Yang pertama, barangkali yang paling sederhana ini ya, Rasulullah SAW bersabda, apabila makan malam telah dihidangkan dan sholat telah ditegakkan, artinya sudah iqamatis sholat, maka mulailah dengan makan malam dan janganlah tergesa-gesa pergi sholat sampai makanmu selesai. Jadi ini tentu bukan disalahartikan bahwa setiap hari makan malam disiapkan pas mepet sholat. Kalau ini sih kebangetan gitu ya. Tapi kalau kondisi ya memang seperti itu dan kita lapar yang luar biasa, ya maka lebih baik kita makan dulu daripada nanti kepikiran ya. Sekali lagi jangan sampai disalahpahami. Jadi supaya hati kita tenang waktu melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua, kita dilarang untuk berlebih-lebihan dan boros di dalam makan dan minum. Dan ini juga biasanya di bulan puasa malah dibalik, kudu ngirit malah ngorot ya. Jadi apalagi kalau banyak orang-orang yang punya banyak aktivitas ya, buka bersama setiap hari keliling gitu ya. Menunya biasanya kelas 1 semua itu ya. Daging-dagingan, daging temenan ya, tapi banyak jenisnya maksudnya ya. Telur juga komplit semuanya, es cendol, kolak semua ada tersedia. Jadi akhirnya sebetulnya kita maksa jauh dari kebiasaan kita di rumah misalnya. Nah, maka Rasulullah SAW di dalam hadits sahih Bukhari Muslim pernah menyampaikan pesan kepada kita, seorang mukmin makan dengan satu lambung. Nah, mudah-mudahan kita mukmin ya bapak-bapak, ibu-ibu. Sedangkan orang kafir makan dengan 7 lambung. Wallahu a'lam kenapa disebut 7 lambung ya. Jadi orang mukmin itu tahu kapan dia harus berhenti. Jangan semuanya diembat ya, dimakan. Kemudian ya ini ya, kita ini apalagi orang Cilacap, orang Purwokerto seneng ya mendoan ya, tahu sing panas-panas gitu ya. Jadi padahal Rasulullah memerintahkan pada kita untuk ya tidak memakan atau meminum sesuatu dalam keadaan yang sangat panas. Dan itu ilmiah sekali karena memang gigi kita tidak didesain untuk seperti itu. Jadi kalau terlalu sering makan yang panas luar biasa atau dingin yang luar biasa, apalagi gantian begitu,
ya dokter gigi panen gitu ya. Kemudian hadirin sekalian, sekaligus di sini Rasulullah bersabda, Rasulullah SAW jika minum beliau bernafas atau meneguknya 3 kali, ya, dan tentu saja tidak bernafas di dalam keadaan minum di dalam gelas itu ya. Ya nggak boleh seperti itu ya. Jadi gelak berhenti, gelak berhenti gitu ya. Jadi kalau seperti itu, insya Allah akan lebih menyehatkan, lebih menyegarkan seperti itu. Kemudian hadirin yang saya muliakan, disunahkan untuk makan bersama. Alah, tambah jarang ya. Biasanya di rumah kita kalau makan antrian ya ramane disit, dada mentok. Nanti ibunya ya tepong, nanti anaknya lebih rendah lagi. Tapi ini beneran, saya pernah mengamati guru saya makan, ya, guru SMP saya zaman dulu ya. Itu waktu dia makan, istrinya di sebelahnya, istrinya nggak ikut makan. Aneh sekali buat saya karena kami dari kecil biasa makan bareng. Ya. Dan saya anak ragil, jadi selalu dapatnya di pojok. Ya anak 7, jadi kan 9 ya. Jadi saya sebagai ragil tahu diri di pojok. Jadi keberkahan akan datang waktu kita makan bersama, apalagi kalau bisa satu nampan. Ini jarang sekali di kalangan kita ini, bahkan masih dianggap aneh. Apalagi sama orang asing ya, yang bukan keluarga, rasanya kayak apa cici apa kepriwe gitu ya. Tapi contohnya orang-orang yang berangkat haji atau umroh biasanya sampai di sana lupa dengan cici itu ya. Dan ternyata bisa menikmati, ya hanya nggak terbiasa saja, nggak terbiasa ya. Seorang sahabat radhiyallahu anhu, tidak disebut namanya, pernah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami makan tapi kami tidak merasa kenyang. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, barangkali kalian makan berpencar dewek-dewek. Maka mereka jawab, iya memang begitu ya, jadi tradisi Arab ternyata makan sendiri-sendiri. Sehingga aneh kalau ada orang makan satu nampan kayak wong Arab. Salah, ini kayak Rasulullah. Kalau kayak wong Arab kebiyen malah dewek-dewek ya, sendiri-sendiri. Ijtami'u ala ta'amikum yubarik lakum fih. Kata beliau, berkumpullah kalian atas makanan kalian dan sebutlah nama Allah, jangan lupa. Niscaya makanan itu diberkahi untuk kalian. Dan kita kemarin sudah ngobrolin tentang berkah, kebaikan yang melimpah, yang banyak. Dan kebaikan itu ada pada semua bagian dari makanan kita. Hanya ada bagian-bagian yang utama, sehingga kita tidak boleh menyisakan makanan sampai yang di jari pun dijilat. Ya, karena keberkahan yang paling utama di mana tidak ada yang tahu. Hadirin yang saya muliakan, kemudian tentang tasmiyah, ya, mengucapkan basmalah sebelum makan, maka beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian makan adalah mengucapkan basmalah, ya. Jika ia lupa membacanya sebelum makan, maka ucapkanlah bismillahi fi awwalihi wa akhirih, ya. Nah, di antara hikmah atau faidah dari cara yang seperti ini adalah supaya tidak ada keterlibatan pihak ketiga, syaitan. Dan ini ada hadisnya riwayat Imam Abu Dawud dan An-Nasa'i. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama seorang yang sedang makan. Orang itu belum menyebut basmalah, ya, sampai makanannya tinggal sesuap, jadi tinggal terakhir ya. Lah kok kemutan. Ya, maka dia kemudian mengatakan bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Nah, Rasulullah SAW ngekek ya, tertawa melihat orang ini ya. Dan tidak hanya tertawa, beliau berkomentar, masih saja setan makan bersamanya ya. Tapi ketika dia menyebut nama Allah, maka setan memuntahkan semua yang ada di dalam perutnya. Jadi memang semua ucapan basmalah atau doa-doa saat kita mengawali sesuatu itu adalah untuk kepentingan kita, bukan karena Allah ingin dihormati atau dihargai. Coba panjenengan masuk kamar mandi tidak berdoa, ya siaran langsung itu, ya. Jenengan telanjang seperti itu, ya setan melihat dari awal sampai akhir.
Tapi kalau jenengan berdoa, mereka akan terhijab, tertutup. Nah, makan seperti itu. Kemudian sunnah Rasulullah kalau makan memang tidak sama atau tidak pakai kursi, tapi ini bukan berarti kemudian kita harus seperti itu, ya. Tapi yang hikmah yang kita akan pelajari dari soal posisi beliau makan, duduk, hidangannya segala macam adalah di dalam rangka makan pun Rasulullah menggunakan pendekatan tawadhu, merendahkan diri, sehingga beliau memilih duduk di bawah, ya, bahkan bersimpuh, ya, duduk di atas dua betisnya, ya. Jadi tidak karena di zaman itu kalau duduk seperti ini para raja, ini, para raja dikelilingi oleh dayang-dayang bidadari-bidadari itu, ya. Nah, kalau kita kan zaman sekarang, ya, mohon maaf, orang yang kurang mampu juga punya kursi semua, insya Allah, karena kebiasaan kita makan di kursi. Jadi bukan berarti dilarang, tetapi semangatnya adalah tidak menunjukkan kesombongan, baik di dalam keluarga kita sendiri, apalagi ada orang lain. Sehingga dikatakan dalam satu hadis riwayat Bukhari, ya, ini hadis yang paling kuat Bukhari, ya, Rasulullah SAW tidak pernah makan di atas meja makan dan tidak pula di atas sukruja. Sukruja itu yang mangkok-mangkok mewah kayak yang dari Cina itu, yang mahal-mahal itu, ya. Nah, itu beliau tidak pernah mau dengan yang seperti itu, yang menunjukkan kemewahan, ya. Semangat itu yang mohon dipahami dan diperhatikan. Kemudian beliau di dalam duduk juga beliau mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, aku tidak pernah makan sambil bersandar, ya, bersandar. Aku hanyalah seorang hamba, menunjukkan rendah diri beliau, rendah hati beliau. Aku makan sebagaimana layaknya seorang hamba alias budak, dan aku duduk sebagaimana layaknya seorang hamba. Juga dikatakan dalam satu hadis kita dilarang makan sambil tengkurap, yang kemurep. Ya, entah sedang ngapain, pokoknya kemurep, makan itu tidak layak, ya. Makan yang sepele, kacang goreng atau tahu berontak tadi, ya, apalagi makan nasi, ya, lebih kebangetan lagi, ya. Kemudian yang berikutnya adalah karena mereka, Rasulullah mengajarkan dirinya dan keluarganya itu semuanya, umatnya juga saat itu untuk makan dalam keadaan bersama-sama begitu, ya. Maka diajarkan di situ saat makan bersama, mulailah kalau kita makan dari yang terdekat yang kita ambil, bukan mengambil yang jauh. Dumai dada mendoken ngono gitu. Ini ya mengambil yang paling besar. Itu juga belajar adab sopan santun. Ambil rezeki kita yang paling dekat itu, ya itu. Dapatnya tempe mendoan, ya lumayan, alhamdulillah. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Umar ibnu Abi Salamah pernah berkata, saya dulu adalah seorang bocah kecil yang ada dalam bimbingan Rasulullah SAW. Tangan saya kalau makan menjelajah semua bagian nampan, mau bocah cilik, ya. Maka Rasulullah SAW menegur saya, wahai bocah, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah dari yang terdekat denganmu. Jadi bahasa kasarnya aja geragas, ya. Ya. Maka demikian seterusnya cara makan saya setelah itu, ya. Jadi bagaimana yang namanya makan itu full dengan adab. Dan saya selalu bertanya kepada jamaah kalau mengisi kajian seperti ini, tunjukkan tolong apa ada sisi kehidupan kita yang tidak menggunakan adab. Seharusnya, ya. Artinya Islam mengajarkan adab dalam semua kondisi. Sampai naik kendaraan, turun kendaraan, masuk rumah, keluar rumah, ya, semuanya full dengan adab. Jadi agama ini memang agama tingkat tinggi, agama yang memang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita mau cari sampai mati nggak akan ketemu ajaran seperti ini kecuali di dalam agama kita. Lah kita yang punya, kenapa harus meninggalkannya? Kemudian hadirin yang saya muliakan, 2 menit lagi, ya. Nanti kalau kelamaan saya dikritik sama Mas Wahyu ini. Mengumput makanan yang jatuh, membersihkannya dan memakannya. Jadi sampai yang jatuh pun jangan-jangan itu yang berkahnya banyak.
Jadi jangan terus dibuang, disia-siakan. Ya, nggak ada yang tersisa. Ini saya pernah punya pengalaman ya dengan seorang tokoh lah, saya tidak sebut namanya, tapi ini pengalaman baik sebetulnya, nyebut juga boleh tapi saya kira nggak usah. Beliau tuh makan di rumahnya dengan saya, pas ada di situ disuruh ikut gabung makan. Nah, kemudian ada mangkok sayur asem, saya masih ingat, dan mangkok ini ditempatkan di atas piring. Nah, karena isinya agak penuh, maka ada yang tumpah. Yang saya tidak menduga dan tidak menyangka, diambil mangkoknya, airnya tadi dimasukkan ke mangkok, baru mangkoknya dikembalikan lagi ke piring. Jadi nggak boleh ada yang terbuang. Ini luar biasa ya. Ternyata beliau sudah mengikuti petunjuk Rasul, Masya Allah. Ini cerita lama karena beliau sudah meninggal tahun 98. Ya, saya baru menyadari dulu. Waktu itu saya merasa ya, kebangetan temen banyak ikut toko itu barek maning gitu ya. Kayak mau kritik gitu ya. Tapi sekarang saya mengingat dan menyadari, Masya Allah, jangan-jangan keberkahannya ada di situ. Termasuk minuman kita kalau ada lalatnya ya. Jarang di antara kita yang sanggup. Ya kalau panjenengan nggak sanggup nggak apa-apa, tapi jangan sekali-kali mencela. Hati-hati karena ini adalah petunjuk Rasul dan ilmu pengetahuan membuktikan, walaupun kita nggak ada urusan sama pembuktian itu. Ya, orang boleh membuktikan apa saja. Tapi buat kita umat Islam, ittiba adalah segalanya. Ya, ittiba adalah segalanya. Bahwa itu sesuai nggak sesuai itu urusan lain. Nah ternyata, tapi pengetahuan insya Allah kalau diteliti dengan kejujuran ya sesuai. Ya, bahwa ternyata dua sayap itu, yang satu yang satu dawa ya, yang satu ini penyakit, yang satu penawarnya. Itu dibuktikan juga di laboratorium, Masya Allah. Kemudian menjilati jari jemari sudah saya sampaikan tadi, sehingga tidak ada yang tersia-siakan. Demikian ikhwas sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan pekan depan kita akan membicarakan sunnah-sunnah yang lain yang ditinggalkan sebagian besar orang zaman ini. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.